jalan yang biasanya cuma 5 menit dari sungai itu ke desanya. Tapi ini dia merasa kok kayak berjam-jam dia larinya itu kayak udah lama banget gitu loh. Kok nggak sampai-sampai. Misteri, sejarah, mitologi, peristiwa, horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan ya. Dan setiap usaha kalian selalu dilancarkan. Cerita ini murni diambil langsung dari mitos dan kepercayaan asli masyarakat Nusantara kita yang sudah ada beratus-ratus tahun, turun-temurun dari mulut ke mulut. Di video kali ini, aku akan menceritakan kisah horor suatu tempat sepi di pedalaman desa, hutan di Jawa, yang konon sudah puluhan tahun dihuni oleh sosok legendaris yang paling ditakuti, yaitu kuntilanak. Katanya, tempat itu adalah wilayah kekuasaan sosok legendaris si kuntilanak ini. Siapa aja yang berani lewat sendirian di wilayahnya, apalagi sampai merasa penasaran, nyawa bisa jadi taruhannya. Nah, ini adalah kisah nyata dari seorang pemuda yang bernama Randi. Awalnya sih dia cuma mencari jalan pintas untuk pulang. Tapi siapa sangka keputusannya itu malah membawanya berhadapan langsung dengan teror malam yang sangat mengerikan. Cerita ini dapat membuat bulu kuduk kalian merinding. Nah, kalian penasaran kan? Yuk, simak cerita aku sampai habis ya. Suatu sore, Randi membantu tetangganya memanen kopi di ladang. Karena asyik bekerja, Randi ini nggak sadar kalau matahari mulai terbenam. Begitu si Randi ini melihat ke langit, hari sudah gelap. Hitam pekat di atas langit itu, teman-teman. Ya, kayak mendung gitu, bukan hujan juga, tapi ya sudah mau menjelang maghrib, mau malam gitu loh. Awan tebal pun menutupi bulan. Seolah-olah langit sedang marah dan nggak mau memberikan cahayanya sedikit pun. Ah, nggak apa-apa, katanya Randi dalam hatinya. Dia pun langsung berpamitan dengan tetangganya itu. Berpamitan untuk pulang. Dan Randi ini pun berjalan pulang. Tapi nahas, jalan yang biasanya dilewati Randi ternyata terputus karena longsor kecil akibat hujan dari pagi sampai siang. Mau nggak mau, Randi ini pun mencari jalan pintas. Randi harus ambil jalan lain. Jalan itu memutar lebih jauh. Dan paling penting, jalan itu melewati pinggiran sungai tua. Semua orang pun tahu tentang ceritanya. Sungai tua itu punya cerita mistis sudah puluhan tahun. Konon katanya, di sana itu sering terlihat penampakan. Katanya pada zaman dulu itu, ada seorang wanita. Dia meningsoi dalam keadaan hamil. Lalu nggak diterima di alam sana. Jadi dia bergentayangan, menunggu siapa aja yang melewati kawasannya sendirian. Tapi Randi ini cuma kayak nyengir aja. Pikirannya, cuma cerita mitos. Cuma cerita orang-orang tua dulu untuk menakuti anak-anaknya. Randi pun dengan pedenya, dengan keberaniannya, dia pun tetap melangkah maju sambil memegang senter kecil di tangan kirinya. Dan ada parang di pinggang kanannya. Jadi Randi ini merasa aman kalau ada sesuatu atau gimana, ada parangnya. Terus kalau ada sesuatu yang mencurigakan, dia bisa senterin dulu sebelum dia melakukan sesuatu. Semakin dia masuk ke jalan setapak kecil, suasananya itu berubah. Angin yang tadinya itu biasa aja, tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin. Dinginnya itu bukan dingin biasa loh ya, tapi dinginnya itu menusuk sampai ke tulang.
saking dinginnya. Ada angin yang begitu kencang terus nembus sampai ke tulang dan langsung membuat semua badan itu merinding. Ya, bulu kuduk tuh merinding dari atas sampai ke bawah. Dan yang paling aneh adalah bau. Di tengah hutan, di semak belukar yang sangat liar itu, tercium bunga Kamboja. Sangat harum, sangat menyengat. Padahal di sana itu nggak ada sama sekali dia lihat tanaman bunga. Sekelilingnya itu pohon-pohon besar dan rumput-rumput liar aja. Dan di sana juga nggak ada pekarangan. Bahkan pohon-pohon di sana itu rapat banget. Randi mulai merasa nggak enak hati. Langkah kakinya pun mulai melambat. Matanya Randi pun mengawasi kiri kanannya dengan senter di balik rimbunan daun pisang yang tingginya bisa jadi melebihi orang dewasa. Dan pada saat itu teman-teman, Randi pun mulai mendengar sesuatu. Suara itu terdengar pelan banget, samar tapi jelas masuk dan sangat terdengar di telinga Randi. Dan itu pun mengganggu, karena suara itu aja yang terdengar sama Randi. Suara itu adalah suara bayi. Randi pada saat itu berhenti dan terdiam. Jantungnya mulai berdegup kencang. Dia ingat pesan kakeknya dulu. Nak, kalau malam-malam melewati tempat yang sepi, terus kamu dengar suara kayak tangisan bayi, jangan ditengok ya nak, jangan dicari, apalagi penasaran mencari sumber suaranya itu. Itu bukan bayi manusia, itu pancingan. Kalau kamu cari, berarti kamu mau diajak bermain. Tapi rasa penasaran itu seringkali bawa celaka. Randi pun terdiam sebentar. Dalam batinnya ngomong, mungkin itu bayinya itu mungkin dibuang sama kedua orang tuanya di tengah hutan. Dan itu mungkin bayi yang baru dilahirkan. Bahkan dia pun berpikir mungkin bayi itu bersama ibunya. Jadi mungkin ibunya jalan, terus jatuh, pingsan, dan cuma bayinya aja yang bersuara. Takutnya nggak sadarkan diri. Jadi pikirannya Randi pada saat itu tuh positif aja gitu loh. Dan dia memang ngerasa ingin menolong. Suara bayi itu terlalu membuat dia lemah gitu loh. Membuat dia semakin gak tega. Ya pokoknya batinnya Randi itu selalu bertanya-tanya. Bayi itu apakah benar bayi manusia? Suara tangisan bayi itu pun lama-lama semakin mendekat. Seolah-olah seperti hanya 10 langkah dari balik semak-semak di depannya Randi. Akhirnya rasa penasaran itu pun mengalahkan rasa takutnya. Randi arahkan senternya ke asal suara itu teman-teman. Dan perlahan Randi pun melangkah mendekat. Semakin dia mendekat, bau bunga Kamboja itu berubah. Yang tadinya bau wangi, bau harum, perlahan-lahan berubah jadi bau amis. Seakan-akan seperti kayak bau darah segar yang baru aja tumpah. Mulut Randi pun pada saat itu pahit. Dia mulai merasa ingin muntah. Karena tercium bau amisnya itu, ya pokoknya buat dianya itu mual. Tapi Randi ini tetap paksakan melihat ke depan. Dan di sana, di balik sebatang pohon kelapa tua, yang akar pohon kelapa tua itu menjulur sampai ke pinggir air sungai. Dia melihatnya. Ya, dia melihat sosok bayangan. Transparan, tapi jelas. Terlihat gitu loh. Dan sosok bayangan itu berwarna putih. Sosok itu duduk bersimpuh di batu besar. Ya, batu besar di pinggir sungai. Randi ini mengerjapkan matanya. Dia pikir, nggak salah lihat nih aku. Itu benar manusia. Atau makhluk yang menyerupai manusia. Ya, dia dekatkan lagi tuh senternya, mengarahkan ke arah itu.
Jantungnya pun berdegup kencang, teman-teman. Sampai-sampai dia tuh menggercap lagi matanya. Dia kayak seolah-olah nggak percaya apa sih yang dia lihat di depan itu apa benar nyata. Sosok itu, teman-teman, memakai baju kurung berwarna putih. Bajunya itu bersih, tapi di ujung bajunya itu basah. Dan terlihat jelas banget berwarna merah gelap. Seperti noda darah gitu, teman-teman. Dan rambutnya, ya ampun, rambutnya itu panjang sampai menutupi punggungnya. Bahkan wajahnya itu nggak terlihat sama sekali. Sosok wanita itu seolah-olah memeluk sesuatu. Ya, memeluk sesuatu di dadanya. Gak lama kemudian terdengar tuh suara tangisan bayi yang sebelumnya Randi dengar. Itu sama percis. Bahkan terdengar nyaring. Sosok itu seolah-olah seperti ingin menidurkan anaknya. Kayak apa sih kalau orang tua menidurkan anaknya itu pasti kayak ditimang-timang ya kan, goyang-goyang kiri kanan, terus maju mundur supaya anaknya itu tenang, gak nangis lagi gitu. Bahkan langsung tidur. Dan pikiran Randi, itu adalah bayi yang dipegangnya gitu loh. Pada saat itu, Randi ini menelan ludah. Tenggorokannya itu kering banget, teman-teman. Dia ini ingin berteriak, ingin bertanya, kamu siapa gitu, tapi nggak mampu. Suaranya itu kayak tercekat gitu loh. Tercekat di tenggorokannya. Kakinya Randi pun terasa berat, seolah-olah kayak ada akar yang kasat mata. Mengikat kakinya. Dari tanah gitu muncul dan dia tuh kayak nggak bisa kemana-mana karena terikat banget gitu loh di tanah. Perlahan-lahan sosok itu pun mulai berhenti. Ya, dia berhenti kayak mengayunkan badannya ke depan dan ke belakang. Dan tiba-tiba suara tangisan bayi itu pun juga berhenti. Keheningan pun tiba. Sunyi banget. Hanya terdengar air sungai mengalir berarus kecil di bawah sana. Dan di detik yang hampir bikin nyawa melayang itu, sosok perempuan itu mulai berbalik badan. Gerakannya teman-teman aneh banget, kaku banget, kaku seperti kayu, lambat banget, gak seperti gerakan manusia yang berputar, memutar pinggangnya. Sosok itu teman-teman, berputar utuh. Kepalanya itu gak bergerak teman-teman. Bahkan tetap menunduk ke bawah. Bayangin aja coba, kepalanya itu tetap terdiam, yang terputar itu hanya badan. Ke hadapan Randi. Saat sosok itu sudah berbalik ke arah Randi, barulah Randi sadar satu hal yang mengerikan. Sosok wanita itu, kakinya itu nggak menyentuh tanah, nggak menyentuh batu. Tubuhnya melayang. Ya, terangkat di atas permukaan tanah yang basah itu. Nggak ada jejak kaki sedikit pun. Dan saat itu angin malam bertiup kencang dan menyapu rambut panjang sosok wanita itu ke belakang. Jadi terlihat tuh wajah sosok wanita itu. Terlihat jelas wajahnya. Sampai sekarang Randi pun nggak bisa lupa wajah itu teman-teman. Ya, wajah yang akan menghantuinya seumur hidupnya. Dia akan selalu mengingatnya sampai meningsoi. Wajah sosok itu teman-teman, putih pucat. Putih seperti kapur, hampir transparan. Matanya pun sangat besar banget. Melotot lebar, bola matanya, merah menyala, bercahaya redup di kegelapan malam itu. Mulutnya terbuka sangat lebar, robek sampai ke telinganya. Penampakan deretan giginya pun terlihat sangat dekat. Deretan giginya pun terlihat jelas teman-teman. Kecil-kecil tapi tajam. Ya, seperti jarum. Sosok wanita itu pun tersenyum. Tersenyumnya pun sangat menyeramkan. Lalu gak lama kemudian, sosok itu tertawa. Bukan tawa manusia. Suaranya itu melengking tinggi, panjang, menggetarkan udara sekitarnya. Pada saat itu teman-teman Randi tiba-tiba kaku. Dia nggak bisa bergerak. Dia melihat ada sesuatu di dada sosok wanita itu.
Apa yang dia peluk itu ternyata bukan bayi, cuma gumpalan kain putih berdarah. Sosok Kunti itu pun teman-teman mengulurkan tangan panjangnya yang kurus ke arah Randi. Terlihat jelas kukunya itu panjang dan hitam, bahkan tajam, seakan-akan ingin menerkam Randi. Disitulah Randi tersadar, teman-teman. Randi sadar kalau sosok wanita itu ternyata kuntilanak. Saat jari-jari sosok itu ingin menyentuh kulit Randi, kesadaran Randi pun kembali. Insting bertahan hidupnya itu bangkit. Randi pun berteriak sekuat tenaganya. Dia pun berbalik badan dan lari secepat kilat. Randi lari menerobos semak belukar yang ada di depannya. Dia pun melangkahi akar pohon yang gede-gede gitu. Dan dia tuh kayak nggak peduli apapun yang ada di depannya, dia tetap terobosin. Dia pun sambil berteriak, tolong, tolong, supaya orang-orang mendengarnya dan mendatanginya. Ya, intinya Randi ini berlari tanpa peduli arah. Sampai-sampai parangnya itu jatuh, teman-teman. Dan entah jatuh kemana. Randi pun nggak peduli. Yang penting dia lari. Nah, saat dia lari itu pun, senternya pun mati, teman-teman. Karena goncangan itu. Tapi di saat Randi sudah lari, sosok kuntilanak itu nggak tinggal diam. Di belakangnya Randi, teman-teman, masih terdengar jelas suara tawa melengking. Ya, dan suara itu bukannya menjauh, tapi tetap aja mendekat gitu loh. Pokoknya semakin lama semakin dekat. Jadi Randi ini semakin semangat juga berlarinya. Suara itu, teman-teman, berbisik di telinga kanan Randi. Randi pun menoleh sekilas, dan dia pun langsung kaget juga. Sosok itu ternyata ada di atasnya. Dan tiba-tiba saat dia menoleh gitu, rambut kuntilanak itu menyapu-nyapu wajahnya Randi. Dan Randi tuh merasa banget rambutnya itu basah, terus kayak lengket gitu, bahkan bau amis yang sangat menyengat. Dan dia tuh kayak mencium bau Kamboja juga, tapi tiba-tiba menghilang dan bau yang nggak bisa dijelaskan gitu loh. Bau amisnya itu bau amis darah segar dan bau bangke juga. Bahkan di saat itu juga Randi sambil berlari itu dia tuh kayak mual mau muntah, tapi nggak juga gitu loh. Pada saat itu juga teman-teman, Randi ini sambil berlari dan dia merasa kayak napas mau berhenti, kayak mau habis. Jalan yang biasanya cuma 5 menit dari sungai itu ke desanya. Tapi ini dia merasa kok kayak berjam-jam, dia larinya itu kayak udah lama banget gitu loh. Kok nggak sampai-sampai. Dan Randi ini memang benar-benar tersesat, teman-teman. Dia masuk ke alam kuntilanak, di mana waktu dan tempat jadi berubah-ubah. Tiba-tiba, teman-teman, di depan Randi, sosok itu muncul lagi, melayang turun di atas pohon, menghadang jalannya Randi. Kali itu, teman-teman, sosok penampakan kuntilanak itu terlihat sangat besar, terlihat tinggi. Padahal sebelumnya Randi lihat itu nggak tinggi banget, nggak besar banget. Normal seperti manusia gitu badannya. Tapi saat itu, di depannya Randi, Randi melihatnya sangat berbeda. Rambutnya pun menjuntai turun ke tanah. Panjang pokoknya, teman-teman. Nggak seperti awal dia lihat itu, tapi ini makin panjang. Pada saat itu juga Randi pun terjatuh karena tersandung akar besar. Dia pun jatuh tersungkur ke tanah yang basah dan berlumpur. Dia mencoba bangkit, tapi tubuhnya terasa berat banget. Seperti ada beban yang menindih dadanya. Yang bikin dia itu kayak susah napas. Sosok kuntilanak itu, teman-teman, turun mendekati Randi. Bau amis darah sangat menyengat di hidung Randi. Randi pada saat itu memejamkan matanya. Dia pasrah. Dia pikir nyawa itu sudah habis di situ. Tapi di detik terakhir itu, teman-teman, Randi ini kembali mengingat pesan dari kakeknya. Yang dulu pernah kakeknya ngomong. Kakeknya ngomong kayak gini, kalau kamu ketemu kuntilanak, kalau kuntilanak sudah dekat, carilah celahnya. Ubun-ubun di bagian atas kepala kuntilanak itu.
Kalau bisa, kamu tusuk paku di situ. Sosok kuntilanak itu akan pergi dengan sisa tenaga terakhirnya, teman-teman. Tangan Randi ini pun meraba-raba ke tanah yang berlumpur itu dan mencari sesuatu, kayak kayu atau apapun. Ya, pokoknya benda yang menurutnya itu tajam dan keras, agar bisa langsung menusuk ubun-ubunnya si kuntilanak itu, teman-teman. Setelah dia cari-cari dan meraba-raba, dan dia yakin pasti dapat benda yang keras, akhirnya memang benar dia dapat benda yang keras. Dan akhirnya dia langsung secara tiba-tiba menusuk ubun-ubun kuntilanak itu. Dan tiba-tiba juga langsung ada kilat yang menyambar, dan itu pun begitu sangat terang. Selain itu, bunyi guntur juga secara bersamaan. Sampai-sampai tanah di sekitarnya Randi pun bergetar. Guntur itu pun menggertakkan tanah di sekitar Randi. Cahaya putih petir itu menyilaukan mata Randi. Dia memejamkan matanya kuat-kuat. Dia berharap itu semua mimpi. Ya, mimpi buruk yang akan hilang. Saat Randi membuka matanya kembali, cahaya putih petir itu hilang. Bahkan suara guntur pun reda. Sunyi, semuanya hilang. Sosok kuntilanak itu pun menghilang. Ya, tiba-tiba nggak ada. Yang ada cuma angin malam. Rintik-rintik hujan turun yang membasahi wajah Randi. Dan bau tanah biasa aja. Nggak seperti sebelumnya, bau amis dan bau-bau kayak bunga Kamboja. Pada saat itu juga Randi pun batuk-batuk hebat. Dia menghirup udara segar. Randi gemetar hebat. Tubuhnya itu semua basah. Ya, basah karena keringat dingin dan air hujan yang turun. Randi nggak tahu, teman-teman, apakah dia bermimpi atau benar-benar baru aja dia berhadapan dengan kematian. Randi pun bangkit. Saat itu pun dia langsung berlari lagi. Tapi kali ini jalannya terlihat jelas. Nggak lama kemudian dia sudah melihat cahaya lampu rumah warga desa. Ya, dia selamat. Sesampainya di rumah, Randi pun langsung mengunci pintunya, mengunci jendelanya. Dia pun tidur di lantai di dekat pintu masuk rumahnya itu. Karena saking takutnya, dia pun gak berani cerita ke siapapun pada malam itu. Dia takut kalau dia cerita, kuntilanak itu akan tahu. Dia masih ingat dan akan datang lagi. Tapi percayalah, masalah itu gak selesai sampai di situ. Sejak malam itu, ada yang berubah dalam hidupnya Randi. Setiap malam, tepat jam 12:04, Randi pasti terbangun. Dia terbangun karena mencium bau bunga Kamboja yang sangat menyengat di kamarnya. Padahal jendelanya itu tertutup rapat, nggak ada celah sedikit pun. Dia pun bingung, kok bisa ya ada bau bunga Kamboja? Dan baunya itu sama percis seperti yang dia alami saat melewati pinggiran sungai tua itu. Randi pun bangun, teman-teman. Dia pun melihat ke arah jendela. Dan di balik tirai jendela itu, selalu ada bayangan-bayangan rambut. Ya, rambut panjang yang bergoyang. Yang bergoyang pelan, tertiup angin. Seolah-olah kayak ada orang, dia itu kayak mengintip di luar jendela, di atas jendela gitu ya. Tapi wajahnya itu tertutup rambut. Dan rambutnya itu terlihat jelas terurai ke bawah. Terkibas-kibas gitu loh. Dan kadang-kadang saat Randi ini dia sedang berbaring diam. Dia mencoba tidur. Dia mendengar suara itu lagi. Suara yang pelan banget. Tapi kayak berbisik di samping bantalnya. Konon teman-teman sampai sekarang sosok kuntilanak itu adalah penjaga pinggiran sungai tua itu. Jadi kalau ada orang yang melintasi kawasan kuntilanak itu, apalagi sendirian dan jauh malam, bahkan penasaran kalau mendengar suara tangisan bayi, berani gitu mencari sumber suaranya, dia akan bernasib sama dengan Randi. Tapi itu kalau lolos, karena Randi ini kan dia mendengar pesan dari kakeknya, dan ada
caranya untuk mengakhiri semuanya. Tapi kalau ada orang yang nggak tahu caranya, tapi dia nggak bisa apa-apa, mungkin dia bisa sampai meningsoi karena ketakutan. Dan kalau ada orang yang bisa berani langsung mencari jalan keluarnya dengan cara membacakan ayat kursi atau doa-doa yang dia mampu, mungkin semua juga akan berakhir. Ya, berakhir kayak Randi, selamat gitu. Jadi intinya, kalau kalian berjalan di tengah hutan atau di tempat yang sudah serasa sepi banget, sudah kayak sunyi gitu, kalian mendengar suara tangisan bayi, mendengar suara kayak orang manggil-manggil nama kalian, bahkan kayak ada mencolek kalian dari belakang, padahal kalian cuma jalan sendiri. Kalian jangan coba-coba menoleh ke belakang, ataupun kayak penasaran karena kalian juga tiba-tiba merinding. Kalian jangan coba-coba langsung tegur siapa, gak boleh. Pokoknya kalian harus jalan terus, kalau perlu lari sekencang mungkin, tanpa kalian harus mendengar atau pengen tahu. Atau bahkan kalian kayak kayak penasaran sambil lari sambil menoleh ke belakang tuh nggak boleh. Karena dipercaya, pada saat itu, kuntilanak ada di belakang kalian. Dan kalau kalian menoleh, kalian bisa langsung ada di tempatnya. Ya, di alamnya. Dan hal itu akan membuat kalian ketakutan banget. Dan nggak percaya gitu loh. Tiba-tiba langsung ada di alamnya. Kalian akan dikerjain. Kalian akan dijadikan mainan oleh penampakan kuntilanak itu sampai kalian benar-benar capek dan ketakutan dan meningsoi. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang cerita ini? Jika kalian mempunyai cerita, tambahan atau pengalaman kalian tentang kuntilanak, kalian komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah.